然我得马上回去。关键的时刻帮一帮。当然，这个时候，现在就走。看来得出力，罗检察使，我们一起去。城南基地室的防御就成了问题。江组长。 Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 613 sampai 614 atau episode 639 sampai 640 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama. Selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Di episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng dengan bentuk tubuh pemimpin Istana Darah, yang telah berhasil melenyapkan Master Semesta Api yang tenggelam, dan kemudian dia bertemu dengan Master Semesta tingkat puncak, yaitu Master Sungai Bintang, dan kemudian keduanya segera melakukan pertempuran, dengan disaksikan para bahawan Master Sungai Bintang. Saat ini ruang bergetar, kemudian sungai kecil menghantam pesawat ulang-alik, dan pesawat ulang-alik itu menghantam sungai. Pesawat ulang-alik itu stabil seperti gunung. Namun, Luo Feng masih bisa merasakan kekuatannya yang sakti yang membuatnya gemetar, bahkan setelah kekuatannya dilemahkan oleh armor angkatannya, Luo Feng terpental di bawah kekuatan itu, dan dia hampir tidak bisa berhenti di kejauhan. Semuanya hilang, bintang aslinya kembali ke kedamaian lagi. 1/500 dari tubuhku yang sakti hilang, kata Luo Feng. Dia heran, dia pertama kali menggunakan pesawat ulang-alik untuk menahan gerakan itu, dan dia menggunakan armor angkatan untuk menahannya lagi. Namun, 1/500 dari tubuh saktinya masih tetap hilang. Jika dia menggunakan pedang hantu darah daripada menara bintang, kekuatannya akan 2 tingkat lebih kuat. Satu serangan saja dapat menghancurkan 50% tubuhnya yang sakti. Dia sangat terkejut sampai ke intinya, tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa Master Sungai Bintang bahkan lebih terkejut. Apa? Master Sungai Bintang ketakutan. Dia sudah menjadi Master Alam Semesta Puncak, dan dia memiliki teknik tertinggi penguasa alam semesta. Dia telah menciptakan 2 teknik tertinggi penguasa alam semesta, dan menggabungkan keduanya menjadi satu di Samudra Semesta. Itu terlihat sederhana, tetapi butuh waktu lama ketika dia menggabungkan keduanya menjadi satu. Serangan ini adalah langkah yang membuatnya terpesona oleh seluruh alam semesta, dan itu berarti dia tidak perlu takut pada penguasa tertinggi alam semesta. Dia selalu tahu bahwa, hanya beberapa penguasa semesta di alam semesta yang bisa menyaingi dia. Sejumlah besar kekuatan sakti aku dikonsumsi karena langkah itu, tetapi kekuatan saktinya hampir tidak hilang. Gumam Master Sungai Bintang terkejut. Dia tidak tahu bahwa Luo Feng memiliki harta karun sejati tertinggi, menara bintang, selain harta karunnya yang sebenarnya, armor angkatan. Jika Master Sungai Bintang tahu bahwa dia telah gagal karena harta karun sejati yang tertinggi, dia akan merasa lega. Sebuah suara datang dari pemimpin Istana Awan Darah di kejauhan. Teknik apa yang kamu gunakan itu? Sungai di malam gelap, kata Master Sungai Bintang. Luar biasa, mengesankan, kata pemimpin Istana Awan Darah. Luo Feng benar-benar terkesan. Dia mengambil 3 gerakan, dan langkah kedua adalah malam gelap. Luo Feng tahu bahwa langkah ketiga, sungai di malam gelap adalah kombinasi dari malam gelap dan sungai, dan kekuatan mereka menyebabkan serangan yang luar biasa. Satu-satunya teknik tertinggi yang dia tahu adalah Akula Semesta, dan itu telah diberikan kepadanya oleh alam semesta. Dia tidak bisa membuat apapun. Namun penentangannya telah menciptakan beberapa dari mereka, dan ia dapat menggabungkan mereka. Pantas. Ini Master Sungai Bintang. Gumam Luo Feng berseru. Pergi, kata Master Sungai Bintang. Kamu bisa mengambil teknikku yang tertinggi tanpa terluka parah. Pada saat yang sama, ia mengambil kembali Sungai Star-nya dan terbang pergi. Master Sungai Bintang, 5 Master Semesta lainnya mengikuti Master Sungai Bintang dengan enggan, setelah melirik Luo Feng.
Mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa melukai pemimpin Istana Awan Darah, mengingat bahwa ia mampu menolak teknik tertinggi dari Master Sungai Bintang, dan sekarang setelah Master Sungai Bintang pergi, mereka akan mengikutinya juga. Master Sungai Bintang, gumam Luo Feng. Dia akhirnya menyaksikan penguasa semesta tingkat atas. Dan kemudian dia pun menghilang seperti seberkas cahaya. Sepotong berita datang, ketika para penguasa alam semesta sedang mencari pemimpin Istana Awan Darah di bintang-bintang asli, Master Sungai Bintang dari Aliansi Teritorial Utara telah bertarung dengan pemimpin Istana Awan Darah, dan pemimpin Istana Awan Darah hanya menderita dari sedikit cedera saja, bahkan di bawah langkah terbaik Master Sungai Bintang, dan Master Sungai Bintang telah pergi secara sukarela. Semua penguasa alam semesta yang mencari bintang-bintang asli terkejut. Mustahil, Master Sungai Bintang menggunakan semua kekuatannya. Meskipun aku bisa selamat dari itu, aku akan terluka parah. Kekuatan pemimpin Istana Awan Darah itu hampir tidak berubah sama sekali. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Apakah pemimpin Istana Awan Darah bersembunyi di Istana Awan Darah? Tidak, dia bertahan dengan teknik tertinggi dari Master Sungai Bintang. Mereka tidak bisa mempercayai apa yang mereka dengar, dan semakin mereka belajar tentang pertarungan itu, semakin mereka menjadi putus asa. Astaga, Master Sungai Bintang menggunakan harta sejatinya yang terbaik, untuk melakukan tekniknya yang tertinggi. Pemimpin Istana Awan Darah mampu bertahan tanpa terluka parah. Perasaan putus asa membanjiri hampir setiap pikiran Master Semesta, bahkan untuk makhluk seperti Master Dewa Suar Langit, yang yakin bahwa mereka setara dengan Master Sungai Bintang. Ayo pergi, ayo kembali, apa lagi yang bisa kita lakukan? Jika Master Sungai Bintang tidak bisa berurusan dengan pemimpin Istana Awan Darah, maka tidak ada orang lain yang bisa. Bahkan Master tertinggi semesta hanya sedikit lebih kuat dari Master Sungai Bintang. Di alam semesta yang asli, kekuatan penguasa tertinggi alam semesta sangat dibatasi. Apa yang bisa dilakukan Master tertinggi alam semesta? Tidak melukai pemimpin Istana Awan Darah. Ayo pergi. Para Master semesta menyerah satu demi satu. Mereka semua merasa tak berdaya. Aku tidak percaya pemimpin Istana Awan Darah sekuat ini. Meskipun pemimpin Istana Awan Darah selalu kuat, dia tidak sekuat ini. Ketika diburu oleh makhluk seperti Master Sungai Bintang di masa lalu, dia pasti akan melarikan diri tanpa bertarung. Jauh lebih sulit untuk membunuhnya sekarang. Beberapa Master Semesta memilih untuk pergi. Beginilah cara alam semesta bekerja. Kekuasaan menentukan nasib seseorang. Tidak peduli seberapa gila, jahat, dan sembrono seseorang, jika ia bisa menjadi penguasa tertinggi di alam semesta, tidak ada kekuatan yang berani mengacaukannya, dan sebaliknya, mereka akan mencoba untuk mempermalukannya. Seperti Master tertinggi semesta tunggal seperti Tamu Gunung Duduk dan Master Iblis Ilusi, mereka semua memiliki emosi yang aneh dan mungkin membunuh siapapun kapan saja. Tidak ada kekuatan yang berani mengejar mereka. Mengapa? Seseorang bahkan tidak perlu menjadi penguasa tertinggi semesta. Seseorang seperti Master Sungai Bintang, sudah cukup menarik untuk semua kekuatan di alam semesta. Jelas, pemimpin Istana Awan Darah hampir tidak terluka sedikit pun, oleh teknik tertinggi Master Sungai Bintang. Rupanya, dia hampir di level itu. Jangan main-main dengan orang gila itu. Jangan macam-macam dengannya. Kami tidak dapat membunuhnya, ia hebat dalam melarikan diri, dan ia tidak memiliki hambatan apapun. Kecuali kita mencoba untuk menyegelnya, tidak ada kekuatan yang mau berkorban untuk melakukan itu. Oh, pemimpin Istana Awan Darah hanya seorang individu. Dia tidak terkait dengan kekuatan apapun. Satu pertarungan menentukan statusnya. Pemimpin Istana Awan Darah telah berubah statusnya, dari musuh bersama di antara kekuatan di alam semesta, menjadi seseorang yang tidak ada yang berani melawannya. Sebenarnya, ada kekuatan yang ingin menerimanya, tetapi berdasarkan pengalaman mereka, pemimpin Istana Awan Darah mungkin membunuh orang-orang yang mendekatinya. Dia adalah seorang maniak. Sementara itu, di dalam negara Dewa Luo Feng, rencana awal Luo Feng adalah untuk melakukan perjalanan pada bintang-bintang asli untuk waktu yang lebih lama, tetapi dia tidak berharap semua penguasa semesta pergi. Dan Luo Feng keluar tanpa diketahui. Ombak bergejolak seperti guntur, berjatuhan menembus samudera terpencil yang tak terbatas. Di atas samudera terpencil, di pusat negara dewa dan di dalam istana yang sakti, Luo Feng menatap ke bawah ke negara dewa.
Aku kembali. Selesai. Luo Feng tersenyum. Dia merasa lega tidak seperti sebelumnya. Dia teringat serangkaian insiden mulai dari Master Iblis Ilusi yang mengejarnya, yang memicu dia untuk membunuh Ksatria Bunga Langit, tetapi dia tidak berharap dia bersembunyi di harta karun sejati tipe Istana Terbang. Itu telah menyebabkan insiden yang lebih besar, di mana dia telah membunuh 8.000 ksatria alam semesta, melawan seorang penguasa alam semesta, dan membunuh lebih dari 6.000 ksatria alam semesta dengan alam semesta miniaturnya. Setelah pemimpin Istana Awan Darah menunjukkan dirinya, itu menyebabkan gangguan yang lebih besar, mengganggu semua orang. Aku telah mencapai tujuan aku. Aku pada tingkat yang sama dengan Master Buff, pikir Luo Feng, dan aku melakukan teknik tertinggi. Aku adalah Master Semesta, dan aku adalah Master Semesta yang paling rendah. Satu-satunya kelemahannya adalah, ketidakmampuannya mengendalikan ruang dan waktu, yang mungkin menimbulkan beberapa kecurigaan. Namun, itu tidak masalah. Dia mampu melakukan teknik cahaya emas dan miniatur jagat raya, yang menunjukkan Luo Feng memiliki kekuatan Master Semesta, setidaknya sesuai dengan kekuatan di alam semesta. Selain itu, Luo Feng memiliki beberapa tubuh, yang berarti dia sangat sulit untuk dibunuh. Apapun itu, Master Sungai Bintang itu memang kuat. Luo Feng berseru, jika aku tidak memiliki pesawat ulang-alik menara bintang, serangan itu akan menghancurkan setengah dari tubuh aku yang sakti. Dia menggunakan pesawat ulang-alik panjang untuk melawannya. Dan kemudian, kekuatannya melemah oleh armor angkatan, namun dia masih kehilangan 1/500 dari tubuh saktinya. Dua gerakan bisa membunuhnya. Aku memiliki tubuh sakti yang lebih lemah dibandingkan dengan penguasa alam semesta puncak, dan aku tidak punya senjata yang cukup kuat. Luo Feng mengerutkan kening, pedang hantu darah tidak cukup untuk melawan Master Semesta. Mayat Master Api Tenggelam memiliki sepasang palu yang merupakan harta sejati tingkat atas. Dan dia bahkan bukan Master Semesta tingkat atas. Tombak Dewa Api yang digunakan oleh Kasiar Api adalah harta sejati puncak tertinggi, yang berada di level yang sama dengan armor angkatan. Pemimpin kota kekacauan primal memiliki 3 tubuh, dan yang paling kuat adalah yang bertarung di semesta lautan, dan bahkan yang di bintang aslinya adalah, yang mengenakan mantel 1000 harta karun, dan memegang tongkat batu harta karun sejati. Mantel 1000 harta karun, hanya tipe domain dari harta sejati pada tingkat yang sama dengan harta sejati, dari Master Sungai Bintang. Adapun untuk menyerang harta sejati, mereka harus menggunakan harta sejati yang serupa. Senjataku tidak cukup bagus, pikir Luo Feng. Baik, guru berkata jika aku membunuh 10 penguasa alam semesta tingkat atas, atau 1 penguasa alam semesta, dia akan membuat harta karun sejati bagi aku. Aku membutuhkan harta sejati puncak tingkat atas seperti tombak Dewa Api. Dia tidak membutuhkan jenis domain puncak harta sejati. Lagi pula, senjata harta karun sejati puncak tertinggi juga sangat berharga. Luo Feng mengeluarkan token batu. Guru, kemudian kesadaran Luo Feng memasuki token dan mulai menyampaikan pesan. Token itu adalah harta karun biasa yang dibuat oleh tamu gunung duduk untuk komunikasi, yang membuat Luo Feng lebih mengagumi tamu gunung duduk. Mutiara awan darah digunakan untuk menyamar, sementara token digunakan untuk komunikasi. Semua itu, ditambah armor angkatan dan menara bintang, semuanya memiliki persyaratan ketat bagi mereka yang menggunakannya. Harta karun sejati yang dibuat oleh tamu gunung duduk sangat berbeda, dengan yang lahir di alam semesta. Pesan segera disampaikan. Haha, murid, aku sudah mendengar apa yang kamu lakukan pada bintang asli. Tapi pertanyaan aku adalah, mengapa kamu melawan Master Sungai Bintang itu? Kamu telah mengintimidasi semua kekuatan dengan melakukan itu, dan mereka tidak akan ingin melingkari kamu lagi. Luo Feng tidak bisa berkata-kata. Jika ini masalahnya, tidak heran guru berlari ketika dia menemukan makhluk yang lebih kuat seperti Master Sungai Bintang. Gurunya tentu mampu membuat tubuh untuk melawan Master Sungai Bintang. Aku tidak memikirkan itu, kata Luo Feng. Selain itu, aku tidak akan bisa melarikan diri. Betul. Kamu tidak cukup baik untuk itu. Tamu gunung duduk, saat menyamar, sangat mahir dalam melarikan diri. Kenapa kamu menghubungi aku? Tanyanya. Guru, aku membunuh mayat Master Api Tenggelam, kata Luo Feng. Itu harus dianggap membunuh Master Semesta. Kamu terlalu menyederhanakan hal-hal, muridku, kata tamu gunung duduk.
Luo Feng terdiam. Segalanya tidak berjalan seperti yang diharapkannya. Tentu saja tidak masuk hitungan, kata tamu gunung duduk. Membunuh tubuh seharusnya sama sulitnya dengan membunuh master alam semesta yang sebenarnya, Luo Feng berusaha membantah. Tentu saja tidak, kata tamu gunung duduk. Pemimpin Istana Awan Darah dikenal karena keganasannya. Jika itu bukan karena memiliki tubuh lain, para penguasa alam semesta biasa bahkan tidak akan berani melawan kamu sejak awal. Sedangkan bagi mereka yang memiliki banyak tubuh, mereka memiliki keberanian untuk mengambil risiko, bahkan jika mereka tidak cukup kuat. Apakah kamu benar-benar berpikir Master Api Tenggelam akan melawan kamu, jika dia tidak memiliki tubuh lain? Luo Feng diam saja. Dia tahu dia benar. Sebagian besar penguasa alam semesta mengejarnya dalam kelompok, dan mereka yang bertindak sendiri memiliki keamanan. Tidak ada yang bodoh, kata tamu gunung duduk. Ini tidak semudah yang kamu pikirkan untuk membunuh Master Semesta. Dia hanya mengambil risiko karena dia memiliki banyak tubuh. Tamu gunung duduk tertawa. Tidak akan mudah untuk membuat gurumu membuat harta karun sejati untukmu. Luo Feng cemberut, tapi sepertinya tidak ada yang bisa dia lakukan. Guru, aku membunuh tubuh Master Api Tenggelam itu dan mendapatkan beberapa harta karun sejati, tapi aku tidak bisa menukarnya. Jika aku memberikannya kepada ras aku, identitas aku akan terungkap. Luo Feng prihatin dengan ini. Barang-barang berharga yang diperoleh oleh pemimpin Istana Awan Darah adalah barang curian, dan harta karun sejati dengan ketenaran hebat, dapat diidentifikasi dengan mudah. Akan sulit untuk menukar mereka. Itu benar, kata tamu gunung duduk. Aku akan menanganinya. Datang ke sini untuk menukar harta sejati. Ini koordinat tempat aku. Datanglah ke sini. Koordinat dikirim. Luo Feng menantikannya. Sudah lama sejak tamu gunung duduk pertama kali menjadi gurunya, tetapi dia belum pernah ke rumahnya. Tentu, kata Luo Feng. Aku akan ke sana sesegera mungkin. Luo Feng mengatur harta sejatinya, meninggalkan negara dewanya, dan pergi ke rumah tamu gunung duduk. Di ujung ekstrim dari alam semesta, dalam wilayah sepi yang berjarak lebih dari 9 miliar tahun cahaya dari umat manusia, Luo Feng pertama kali menggunakan transportasi negara dewa, untuk mencapai tempat terdekat dengan koordinat yang diberikan kepadanya. Setelah itu, dia mengandalkan teleportasi. Butuh waktu 2 hari, dan akhirnya, ia tiba di tujuannya. Guru, kamu tinggal di sini. Dengan baju besi perak dan sayap peraknya, dengan pedang hantu digantung di belakangnya, Luo Feng berdiri di tengah gelapnya ruang. Sekilas, gelap gulita di mana-mana, tanpa jejak cahaya, tanpa satupun bintang, namun ada keheningan mutlak dan dingin. Tanah kosong alam semesta, Luo Feng berkata pada dirinya sendiri. Ketika alam semesta berevolusi, galaksi mulai bermunculan, diposisikan sedikit terpisah satu sama lain. Sejumlah besar galaksi akan membentuk sebuah bintang. Jarak antara bidang bintang itu luas, dan jarak antara sektor bintang jauh lebih besar. Adapun domain manusia dan domain lainnya, akan ada kekosongan, yang tak terukur luas ruang gelap gulita, yang ada di antara mereka. Di dalam alam semesta, ruang kosong ini memiliki diameter mulai dari beberapa ratus juta tahun cahaya, hingga beberapa miliar tahun cahaya, yang semuanya dalam keheningan dan kegelapan total. Dengan kekuatan Luo Feng, penglihatannya tidak bisa melihat jejak cahaya sedikitpun, orang tidak pernah bisa membayangkan, betapa menakutkannya ruang kosong ini. Muridku yang baik, masuklah, tiba-tiba sebuah suara terdengar di dekat telinga Luo Feng. Kemudian Luo Feng segera berbalik. Jembatan yang mempesona, elegan, dan indah muncul. Seluruh jembatan tampaknya terbuat dari batu kristal transparan, dan dibalut dengan emas. Luo Feng segera terbang dan mendarat di jembatan dan berjalan ke ujung yang lain. Berjalan di sepanjang jembatan memungkinkannya merasakan perubahan ruang, yang intens sekaligus. Luo Feng segera memeriksa koordinat alam semesta, dan terkejut menemukan bahwa, dengan setiap langkah yang diambilnya di jembatan, ia bergerak 10 juta tahun cahaya. Dari ujung jembatan ini ke yang lain, koordinat alam semesta telah bergeser 1,2 miliar tahun cahaya. Di ujung lain jembatan, ada sebuah danau yang tampak indah, di mana semua jenis ikan bermain-main di air. Ini tidak benar, kata Luo Feng. Dia berbalik untuk melihat ke belakang.
Sebelumnya, jembatan itu hanya memiliki panjang sekitar 300 kaki, tetapi ia telah menempuh 1,2 miliar tahun cahaya. Danau di depannya juga berdiameter beberapa ratus kaki, tetapi menurut apa yang dirasakan kekuatan saktinya, ini bukan danau atau juga ikan-ikan di dalamnya. Itu adalah harta karun tipe domain sejati, yang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Berjalan di sepanjang danau, dia melihat hamparan bunga dan lapangan berumput. Ini tidak benar, ulang Luo Feng, melihat lebih dekat. Batang-batang rumput itu sebenarnya besar, pohon-pohon kuno dengan batu-batu kecil menghiasi mereka. Itu sebenarnya bahan logam yang sebesar bintang. Luar biasa, kontrol ruang semesta luar biasa, Luo Feng merenung pada dirinya sendiri saat dia berjalan. Tempat tinggal gurunya sangat tenang. Adapun istana dan danau yang indah, mereka sebenarnya adalah istana terbang jenis harta sejati, dan harta domain jenis sejati, pada masing-masing. Adapun barang-barang lainnya, mereka adalah berbagai macam bahan berharga. Setelah memasuki istana, Luo Feng datang ke sebuah taman di mana dia melihat tamu gunung duduk memegang batu, dan membelai dengan mata tertutup. Guru, Luo Feng pergi kepadanya dan membungkuk dengan hormat. Tamu gunung duduk membuka matanya, dan menyingkirkan batu itu. Sambil tersenyum pada Luo Feng, dia berkomentar, kamu membuatnya di sini dengan cukup cepat. Guru, tempat ini terlalu sepi. Kalau tidak, aku akan tiba lebih awal. Luo Feng juga tersenyum. Guru, mengapa kamu memilih tempat seperti itu sebagai tempat tinggalmu? Diam, kata tamu gunung duduk. Dan ruang kosong ini berdiameter lebih dari 100 juta tahun cahaya. Meskipun tidak memiliki apapun dan sangat sepi, tidak layak bagi manusia untuk hidup dan melipat gandakan jumlah mereka, tetapi aku seorang pengembara yang sendirian, jadi tempat ini, sebaliknya, baik untuk aku. Selain itu, ini hanya salah satu dari banyak tempat di mana aku tinggal, ketika aku berada di jagat raya. Oh ya, di mana barang-barang curian yang kamu ambil? Apa maksudmu dengan barang curian? Kata Luo Feng. Luo Feng tidak punya alternatif lain selain mengambil semua milik Master Api Tenggelam, sepasang palu yang sakti, armornya, dan benih hijau. Tamu gunung duduk melihat. Apa yang kamu kejar? Pedang harta karun sejati, jawab Luo Feng. Dia mengeluarkan sepasang palu sakti yang merupakan harta karun sejati tingkat atas. Kekuatan mereka dapat digabungkan saat dibutuhkan. Ada juga baju besi, yang juga merupakan harta karun sejati tingkat atas, dan benih hijau, yang hanya berupa harta karun jenis jiwa biasa, bagi manusia, itu bernilai 60 poin harta karun sejati, yang dekat dengan nilai dari senjata harta sejati tingkat atas. Tidak cukup, tamu gunung duduk memandang Luo Feng. Aku tidak akan mengambil keuntungan darimu. Aku pasti akan menawarkan kamu harga yang 30% lebih rendah, dari apa yang kamu harus bayar untuk menukar harta yang sebenarnya dalam ras. Tapi ini jelas tidak cukup. Tambahkan pedang hantu ini. Luo Feng mengeluarkan pisau hantu yang digantung di punggungnya. Karena dia akan menukar pedang hantu ini tidak lagi diperlukan. Tamu gunung duduk masih menggelengkan kepalanya. Guru, kata Luo Feng, melotot. Aku hanya memiliki pedang harta karun yang benar-benar puncak ini, kata tamu gunung duduk. Meskipun itu mungkin bukan harta karun tertinggi dari kelas tertinggi, beberapa harta karun sejati yang kamu miliki di sini benar-benar masih belum cukup. Luo Feng mengerutkan kening. Harta karun sejati yang dia miliki bersamanya semuanya digunakan, dan yang digunakan disimpan di ruang harta karun di Istana Awan Darah. Master Api yang tenggelam mungkin memiliki beberapa harta karun biasa, tapi Luo Feng telah mengategorikan itu dan mengembalikannya ke Istana Awan Darah. Lagi pula, dia berhutang ruang harta di Istana Awan Darah, beberapa potong harta. Oh, benar, dalam cincin dunia Master Api Tenggelam, ada satu harta sejati senior dan tanda dari lembah Zhenchang. Tambahkan dua ini, Luo Feng mengeluarkan medali hijau dan emas dan tanda kristal dari lembah Zhenchang. Token lembah Zhenchang. Tamu gunung duduk melihat dan tertawa. Yah, aku sudah bosan baru-baru ini. Menuju ke lembah Zhenchang untuk sebuah petualangan terdengar bagus. Baiklah, tambahkan dua ini. Kita hampir tidak bisa melakukannya sekarang. Guru, kamu benar-benar akan pergi ke lembah Zhenchang. Mata Luo Feng melebar. Kelahiran lembah Zhenchang adalah harta karun setinggi sungai pedang Luo, dan itu belum selesai. Luo Feng memiliki batu cermin disambiguasi,
jadi dia sangat menantikan kuil disambiguasi. Dia tidak begitu bersemangat untuk masuk ke lembah Zhenchang. Hanya untuk mendapatkan senjata harta karun sejati puncak, pergi ke lembah Zhenchang bukanlah hal yang bagus. Tapi ini adalah senjata harta karun sejati puncak, dan itu sebanding dengan pedang Sungai Luo. Mengapa? Apakah aku tidak diizinkan? Tamu gunung duduk berdiri. Hidup itu panjang. Kita harus menemukan kesenangan untuk menjebak kita. Tamu gunung duduk berjalan jauh sambil berteriak, masih belum datang. Apakah kamu tidak menginginkan pedang harta karun sejati kamu? Mendengar itu, Luo Feng buru-buru mengikuti di belakang. Mereka datang ke aula istana yang didekorasi dengan cara yang unik. Semua dinding di aula dipenuhi dengan sejumlah besar patung, dan setiap patung diukir dengan banyak pola yang berbeda. Ada pola yang menggambarkan pemandangan dua makhluk besar, yang berperang di dataran yang luas. Ada juga pola yang menggambarkan pemandangan makhluk besar yang membunuh sejumlah besar makhluk besar lainnya. Pola-pola itu semua memancarkan semacam aura dan kekuatan kuno, menyebabkan seluruh aula istana diselubungi dalam atmosfer yang aneh. Terasa seolah-olah aku berada di medan perang. Luo Feng berada di aula istana, merasakan hatinya terbakar saat dia merasakan dorongan untuk bertarung dan membunuh. Dia terkejut saat menyadari, tekadku dapat merasakan pengaruhnya. Aula istana ini dipenuhi dengan harta karun sejati, kata tamu gunung duduk. Termasuk barang-barang dekoratif, semuanya adalah harta karun sejati. Namun sebagian besar dari mereka, hanyalah harta sejati yang biasa. Mata Luo Feng memindahi segala sesuatu di sekitarnya. Ada banyak etalase dan rak di aula, dan di atasnya ada pisau, pedang, tali, angkutan, mace, palu, kapak, jam, pagoda, perahu, bola, bunga, rumput, kain, medali, patung, kubus, semua jenis barang, aneh dan semakin aneh, berjumlah beberapa ribu, tersebar di seluruh aula. Ini semua harta sejati, ucap Luo Feng terkejut. Semua ini, bahkan barang-barang yang dulu berisi barang-barang lama. Tamu gunung duduk tersenyum. Harta karun biasa yang biasa dibuat dengan mudah dan sangat mudah, jadi bagi aku, mereka tidak benar-benar memiliki banyak nilai. Seperti token transmisi, ornamen, ornamen dekoratif, dan banyak lainnya, semua ini hanyalah harta sejati yang biasa. Luo Feng terdiam pada keajaiban seperti itu. Bahkan master pengrajin tidak akan bisa membuat pernyataan seperti itu. Hanya tamu gunung duduk yang cukup memenuhi syarat untuk berani mengatakan bahwa harta karun biasa dibuat begitu mudah. Jadi, yang mana milikku? Luo Feng bertanya. Di sudut itu, tamu gunung duduk menunjuk ke sudut yang jauh. Luo Feng melihat ke arah tempat, di mana tamu gunung duduk menunjuk, dan melihat pedang yang tampaknya biasa di sudut ruangan. Dia langsung berjalan. Sarung itu berwarna abu-abu namun berdebu, dan di atasnya ada beberapa patung yang tampak indah. Saat Luo Feng mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, dia merasakan kehadiran roh jahat yang begitu luar biasa, sehingga menyerbu tubuhnya secara instan. Kemudian di dalam ruang hitam yang luas, sebuah pedang yang panjangnya puluhan ribu mil, menggantung secara horizontal di udara. Bila itu perlahan-lahan ditarik keluar dari sarungnya, dan roh jahat yang menakutkan itu tampaknya terus-menerus menyerang kekuatan tekad Luo Feng. Pisau itu benar-benar terhunus. Niat membunuh berputar di udara dan menyebar ke seluruh penjuru. Pada saat ini, jejak kehidupan Luo Feng yang tersimpan dalam kekuatannya yang sakti, benar-benar dicap pada pedangnya. Pedang itu akan disebut tamu mutlak. Gumam Luo Feng berbisik. Gunakan ini untuk sekarang, kata tamu gunung duduk, pedang ini seharusnya lebih dari cukup untukmu. Tentu saja, apa yang paling cocok untuk kamu adalah pedang harta karun sejati puncak, yang dibuat dengan batu emas tanduk dunia kamu sebagai intinya, semua esensi emas tanpa batas, di dunia dalam tubuh kamu bertemu, untuk membentuk batu tanduk emas dunia. Setelah dibuat menjadi senjata, itu akan menjadi yang paling cocok untuk kamu. Bahan-bahan yang dibutuhkan jauh lebih banyak dari biasanya, dan kamu masih belum bisa menyediakannya untukku. Batu tanduk emas dunia, mata Luo Feng berbinar. Jadi, guru memang punya rencananya. Batu tanduk emas dunia adalah menyatukan esensi emas yang tak terbatas, di dunia dalam tubuh kamu yang triliunan mil jauhnya. Ini adalah batas ekstrim dari bahan logam dalam jagat raya. Setidaknya, dalam jagat raya, itu adalah salah satu logam tingkat atas.
Hanya di samudera jauh, kamu dapat menemukan sesuatu yang lebih baik dari itu. Tapi, menilai dari tubuhmu, menggunakan batu tanduk emas dunia, untuk membuat senjata, akan menjadi yang paling cocok untukmu. Luo Feng segera bertanya, apa bahan yang aku butuhkan? Setelah kamu membunuh Master Semesta atau 10 penguasa alam semesta tingkat atas, maka kita akan membicarakannya, kata tamu Gunung Duduk. Pedang harta karun tertinggi ini, tamu mutlak, adalah salah satu harta karun yang aku habiskan, dengan banyak kerja keras dan upaya untuk membuatnya. Jangan mengecewakannya. Mendengar itu, Luo Feng mengangguk. Baiklah, kamu harus pergi. Tamu Gunung Duduk bukan orang yang menahan Luo Feng. Iya guru. Karena guru mengatakan demikian, Luo Feng membungkuk dan pergi dengan cepat. Melihat sampai Luo Feng tidak terlihat, tamu Gunung Duduk kembali ke tempat duduknya di taman, dan mengambil potongan batu yang sama. Melihat ke bawah, dia mendesah pelan. Kapan waktu aku bisa lebih meningkatkan? Sementara itu, Luo Feng baru saja kembali ke negara dewanya, dan baru saja mulai membiasakan diri dengan pedang harta sejati tamu mutlak, yang sangat kuat. Saat itulah ia menerima surat dari pemimpin kota kekacauan primal, yang berada di alam semesta virtual. Luo Feng, Master Pedang Sungai, mengenai apa yang terjadi pada bintang aslinya, mengapa kamu tidak datang padaku? Tidak tahukah kamu, bahwa semesta alam manusia tidak berhenti karena kamu? Datang ke sini secepat mungkin. Saat dia membaca surat itu, mata Luo Feng berbinar dan jantungnya mulai berdetak semakin cepat. Tentu saja, dia seharusnya sudah menebak bahwa, apa yang terjadi pada bintang-bintang asli akan menyebabkan atasan manusia, untuk memulai dengan pertemuan mendesak untuk membahas tindakannya. Sekarang setelah guru memanggilnya, sepertinya keputusan penutup telah dibuat. Guru memanggil aku Master Sungai Blade. Luo Feng tidak bisa diganggu dengan hal lain, dan segera membiarkan kesadarannya terhubung ke alam semesta virtual. Sin kemudian berpindah ke puncak Pulau Guntur, di alam semesta virtual. Meja grafit bundar raksasa itu dikelilingi oleh aliran udara tanpa akhir. Ada 6 kursi batu raksasa di sekeliling meja, masing-masing dengan patung rumit di atasnya. Di atas meja juga banyak patung. Guru, kata Luo Feng. Duduklah. Pemimpin kota kekacauan primal duduk dan menunjuk ke kursi kedua di sisi kirinya. Duduk di sana. Luo Feng duduk dan melihat meja batu di depannya. Dia penasaran karena dia tidak pernah tahu, ada tempat seperti ini di istana gurunya, dan itu melayang tepat di atas istana pemimpin kota kekacauan primal. Kemudian dia melirik patung-patung di atas meja batu. Salah satu gambar menggambarkan 3 makhluk besar, kemudian dia melihat kepada makhluk besar lainnya, satu menggambarkan makhluk hebat melakukan pembantaian massal, dan satu menggambarkan bagaimana 2 makhluk besar menyerang sekelompok makhluk besar. Patung-patung itu abstrak, tetapi Luo Feng bisa mengatakan bahwa, satu adalah pemimpin kota kekacauan primal. Dan ada kursiku. Luo Feng duduk setelah dia melihat patung di belakang kursi. Ada beberapa adegan di patung itu. Salah satunya menggambarkan seorang individu yang menghadapi ribuan makhluk. Yang lain menggambarkan oval besar yang menyelimuti ribuan makhluk itu, dan mereka semua mati di bawah kubah itu. Kamu seharusnya sudah memikirkannya sekarang. Pemimpin kota kekacauan primal memandang Luo Feng dengan wajah menyeringai. Para senior ras manusia memutuskan bahwa, kamu adalah penguasa semesta ras manusia ke-19. Luo Feng tidak bisa merasa senang pada awalnya. Dan kemudian, dia agak bingung. Yang ke-19, itu berarti ras manusia memiliki 18 master semesta secara total sebelum Luo Feng menjadi yang ke-19. Itu berarti ras manusia memiliki sejumlah besar master semesta secara komparatif. Ras serangga dan ras automaton, mungkin hanya memiliki kurang dari 10 penguasa semesta, dan ras iblis mungkin memiliki jumlah yang sama. Ya, pemimpin kota kekacauan primal mengangguk. Tapi menurut informasiku, Luo Feng tampak bingung. Dia memiliki otoritas akses dari master semesta tingkat atas, dan dia seharusnya bisa mendapatkan informasi tentang master semesta dari ras manusia, dan kekuatan lain di alam semesta. Berdasarkan informasi yang ia miliki, hanya ada 15 master semesta dalam ras manusia. Kenapa dia yang ke-19? Kamu tahu 15, kan? Pemimpin kota kekacauan primal tersenyum. Setiap kekuatan memiliki beberapa rahasia, dan ada beberapa master semesta yang tersembunyi di dalam ras kita.
Ada 18 master semesta total dalam ras manusia kita, tidak termasuk kamu. Ada 5 dari perusahaan jagat maya dan aula kapak besar, 3 dari aliansi tentara bayaran alam semesta, 3 dari bank semesta Pertma, dan 2 dari bank sungai bintang alam semesta. Luo Feng mendengarkan dengan seksama. Apa yang dikatakan pemimpin kota kekacauan primal, berbeda dari yang dia tahu. Dia tahu hanya ada 4 di perusahaan jagat maya, jadi rupanya, 1 berada di bayang-bayang sepanjang waktu. Tentu saja, jika kami termasuk kamu, ada 6 total, sekarang. Pemimpin kota kekacauan primal tersenyum. Kamu adalah murid pertamaku yang menjadi master semesta. Hahaha, aku memiliki keunggulan di depan saudara aku sekarang. Kakak, Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kamu punya saudara laki-laki? 2, sebenarnya, kata pemimpin kota kekacauan primal. Mereka berdua master semesta, dan ada banyak saudara lain yang bukan master semesta. Luo Feng mengangguk. Dia juga punya banyak saudara. Tunggu, jika ada saudara, pasti ada guru. Pemimpin kota kekacauan primal, memiliki 2 saudara lelaki yang merupakan master semesta, yang berarti bahwa guru memiliki 3 murid yang adalah master semesta. Siapa dia? Biarkan aku memperkenalkan kamu kepada para penguasa semesta perusahaan semesta virtual aku. Pemimpin kota kekacauan primal tersenyum. Yang pertama adalah Master Long Yan. Dia seorang tetua di perusahaan jagat maya aku, dan dia sudah lama menjadi tetua di perusahaan jagat raya. Kamu pernah bertemu dengannya sebelumnya. Luo Feng mengangguk. Yang kedua, juga saudaraku, adalah penguasa Gunung Es. Dia sangat menyendiri, tetapi dia hebat dalam menangani masalah-masalah penting. Luo Feng tahu tentang Master Gunung Es ini juga. Dia adalah mahir dalam pertempuran jarak dekat, dan dia adalah salah satu dari Master Semesta Puncak juga. Dia hanya sedikit lebih lemah dari pemimpin kota kekacauan primal, dan dia mungkin lebih kuat dari Kaisar Api. Yang ketiga, juga saudaraku, adalah Master Kegelapan. Dia jarang terlibat dengan masalah umat manusia, dan dia hampir tidak pernah muncul. Sedikit yang tahu tentang dia, dan dia adalah murid guru kita yang sangat rendah hati. Tanpa memberi tahu siapapun, dia telah menjadi penguasa semesta. Pemimpin kota kekacauan primal tersenyum. Luo Feng kaget, Master Kegelapan, dia tidak pernah mendengar namanya. Bahkan kekuatan alam semesta tidak tahu tentang dia, kata pemimpin kota kekacauan primal. Tentu saja, Master Kegelapan terkenal di samudra semesta. Dan dia adalah Master Alam Semesta yang menakutkan, haha. Kekuatan di alam semesta bahkan tidak tahu bahwa Master Kegelapan adalah ras manusia ketika mereka bertemu dengannya di samudra semesta. Yang keempat adalah Master Tuan Jarak Jauh, kata pemimpin kota kekacauan primal. Dia yang termuda dari 5 penguasa semesta di perusahaan alam semesta virtual, sebelum kamu bergabung. Dan dia adalah murid Master Kegelapan. Mendengar itu, Luo Feng terkejut. Master Keterpencilan juga adalah Master Semesta Sembrono, yang hebat dalam membunuh dan bertempur. Tentu saja, dia lebih lemah dari Master Gunung Es, dan pemimpin kota kekacauan primal, tapi dia juga Master Semesta yang kuat. Dia berada di level yang sama dengan pemimpin Istana Awan Darah sebelumnya. Dan dia adalah murid Master Kegelapan. Murid saudaraku menjadi penguasa semesta, dan sekarang, muridku juga telah menjadi penguasa semesta. Pemimpin kota kekacauan primal tersenyum. Mulai sekarang, akan ada 6 master semesta di alam semesta virtual. Oke, aku akan memanggil mereka berempat di sini sekarang. Penguasa alam semesta dari jagat maya harus mengumpulkan pertama. Luo Feng mengangguk. Ada beberapa kelompok dalam ras manusia, dan alam semesta virtual adalah kelompok itu sendiri. Namun, kelompok ini memiliki kekuatan yang signifikan, karena pemimpin kota kekacauan primal, dan Master Gunung Es keduanya adalah penguasa alam semesta tingkat atas. Master Long Yan tidak jauh lebih lemah. Adapun Master Kegelapan, dia misterius dan mungkin menyaingi pemimpin kota kekacauan primal. Meskipun Master Jarak Jauh masih muda, dia juga kuat. Luo Feng sekuat Master Jarak Jauh, tanpa menara bintang, tentu saja. Luo Feng duduk di sana dan menunggu. Kemudian seorang makhluk berjalan masuk. Dia kurus dan bertanduk di kedua telinganya. Ada mata di antara kedua alisnya, dan dia mengenakan baju besi angkatan laut berskala. Dia tidak memakai bayonet jarak jauhnya, karena dia berada di alam semesta virtual.
Luo Feng segera mengenalinya dan berdiri. Tuan Lord yang jauh. Luo Feng. Tuan Lord yang jauh terlihat galak, tetapi dia masih tersenyum ketika melihat Luo Feng. Tuan Lord yang jauh, kata Luo Feng lagi, tersenyum. Paman, Master Lord yang jauh membungkuk kepada pemimpin kota kekacauan primal, untuk menunjukkan rasa hormat, tetapi tidak membungkuk. Lagi pula, dia adalah Master Semesta. Duduklah, kata pemimpin kota kekacauan primal. Menarik, kemudian yang lain sedang berjalan masuk. Tubuh menjulang dan ekor naga itu adalah Master Long Yan. Aku belum pernah melihat penguasa alam semesta dari aula kapak besar yang lama kesal. Master Long Yan duduk dan memberi Luo Feng anggukan. Luo Feng, kamu benar-benar mengesankan pada bintang asli itu, ketika kamu membunuh lebih dari 6.000 ksatria alam semesta dalam satu serangan. Kami menghitung bahwa setiap aliansi kehilangan setidaknya satu jenis domain tertinggi dari harta sejati. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Aku bisa melakukan yang lebih baik. Aku seharusnya bertarung dengan Master Ban untuk waktu yang lebih lama, sehingga lebih banyak satria alam semesta pergi ke zona itu. Master Long Yan dan Remote Lord Master pada awalnya bingung, lalu mulai tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, rasa dingin meresap. Itu adalah pria berambut perak yang membawa pisau di punggungnya. Dia mengenakan baju besi kuno dengan noda darah di atasnya, dan dia adalah Master Alam Semesta yang paling tampan di perusahaan alam semesta virtual. Itu adalah Master Gunung Es. Master Gunung Es mengangguk pada pemimpin kota kekacauan primal dan duduk. Dia melirik Master Long Yan, Luo Feng, dan Master Lord Jauh, dan mereka semua mengangguk padanya. Sangat dingin, pikir Luo Feng. Tiba-tiba, ada lagi kemakhluk berjalan dari kejauhan, dan sebelum mereka bisa melihat dengan jelas siapa dia, kekuatan jahat telah merasuki. Dia mengenakan mantel hitam di luar, dan perak serta baju besi hitam di dalamnya. Dia botak, dan kulitnya seperti batu giok. Ada ukiran hitam yang rumit di kepalanya, dan dia memandangi orang-orang seperti ular yang menjulurkan lidah. Bahkan ruang dan waktu terpengaruh olehnya, terperangkap dalam atmosfer yang aneh. Saudaraku, kata pemimpin kota kekacauan primal. Saudaraku, kata Master Kegelapan. Luo Feng kaget. Dia tiba-tiba menyadari perbedaan antara gurunya pemimpin kota kekacauan primal dan Master Kegelapan. Pemimpin kota kekacauan primal tampak damai dan tenang, sementara Master Kegelapan terus-menerus gelap dan jahat. Mereka memiliki aura yang berlawanan, dan kekuatan mereka berada di level yang sama. Tidak heran, pikir Luo Feng. Dia adalah Master Kegelapan. Tuan Kegelapan berdiri di kursinya dan memandang Luo Feng. Saudaraku, apakah ini muridmu, Luo Feng? Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.